الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء المرسلين ثم إن أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري والإمام الزبيدي ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: كتاب الجنائز. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. حسبك. صلى الله عليه وسلم. مزعون. فأنزلناه في أبياتنا وجعله الذي توفي به فلما توفي وغسل وكفي في أزواجه داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب وشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرم. قلت لأبي: أنت يا رسول الله. فمن يكرمه الله. فقال: أما هو فقد جاءه الذين والله إني لا أرجو له الخير والله ما أدري وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بي. قالت: والله لا أزكي أحدا ba'dahu abadan. Hasbuk.
Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma qutila abi ja'altu aksibut sauba an wajhihi abki wa yanhauni anhu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhani faja'alat ammati Fatimatu tabki faqala lan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tabkina aw la tabkina ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajlihatiha hatta rafa'tumuhu. Hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqad ma'ata Zaid musibah thumma aqadaha Ja'far musibah thumma aqadaha Abdullah bin Rawahah musibah wa inna 'ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrikani ثم أخذها خالد بن الوالد من غير امرأة ففتح له. وعنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. Hasbuk. Sallallahu alaihi wasallam Hasbuk badu.
Kamisun wala imama Ali ini Abbas radhiyallahu anhu ma qala bainama hudud wa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah idh waqa'a waqa'a an-rahilatihi wa qasai au qala wa au qasatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'in wa tibhi wa kaffinuhu Naubaini wala tuhannatu wala tuhammal wahdahu wa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan hasbuk badu setelahnya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam istaghfir lahum hasbuk sallallahu alaihi wasallam
minal idkhiri. Ini sahabat Khabbab menceritakan tentang Mus'ab bin Umair. Kata Khabbab, kami hajar nama Nabi, kami hijrah bersama Nabi. Naltamisu wajh Allah. Hijrahnya ingin mencari ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Kami yakin pahala pasti dapat dari Allah. Fa minna man mata lam yakul min ajrihi syai'an. Tapi ganjaran dunia itu ada yang meninggal belum dapat ganjaran tersebut. Jadi pahala itu kan kadang ada dunia, ada pahala akhirat. Pahala dunia ini nikmat yang Allah berikan. Soalnya sahabat itu ketika hijrah sama Nabi susah. Mujahadah mereka hijrah bersama Nabi. Yang dari Mekah itu pindah ke Madinah bukan serumah diangkut, bukan. Mereka itu sembunyi-sembunyi keluar. Jadi yang bisa dibawa oleh satu kuda, dua kuda, satu onta, dua onta, itulah yang mereka bawa. Kambing, harta orang dulu kan kambing. Misalkan punya kambing puluhan, ratusan, tinggal. Tak bisa dibawa kambing. Punya onta puluhan, tinggal. Punya tanah, tinggal. Rumah, tinggal. Jadi banyak yang mereka tinggalkan dari harta mereka untuk hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi susah mereka itu ketika hijrah pertama kali. Cuman tidaklah mereka meninggal kecuali banyak di antara mereka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia. Dibukakan dunia oleh Allah. Abu Hurairah saja yang bukan hijrah awal sama Nabi itu pas jadi gubernur Bahrain, sapu tangannya dari sutra. Abu Hurairah sendiri heran, oh ya Abu Hurairah, dulu kau zaman Nabi kelaparan, kapal-kapal di masjid. Sekarang sapu tangannya dari kain sutra, maksudnya lembut, bukan sutra lembut. Jadi kebanyakan atau bisa dibilang banyak dari sahabat tidak mendapatkan atau tidak mencicipi dunia yang Allah bukakan untuk sahabat-sahabat yang lain, termasuk kata Khabbab tadi adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini pemuda yang ganteng, belaga istilahnya, kaya raya dan disayang sama ibunya. Mus'ab ini kalau keluar dari rumah berjalan itu perempuan di Mekah semuanya pengen lihat, nak nyingok kalau saking apa, saking belaganya. Minyak wanginya itu mahal minyak wanginya. Bukan minyak wangi puluhan ribu, bukan. Minyak wangi kalau dia jalan itu dari ujung ke ujung cium minyak wanginya. Mus'ab belaga, kaya, masih muda dan patuh sama ibunya. Di Mekah itu tidak dikenal anak muda yang lebih patuh dari Mus'ab bin Umair sama ibunya. Ketika Nabi dakwah, ternyata Mus'ab tercantul ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya marah. Kata ibunya, kalau kau udah murtad, aku akan berjemur di bawah panasnya terik matahari Mekah dan dah galak makan, dah galak minum, sampai aku mati atau kau keluar dari agama Muhammad. Itu pilihan ibunya. Kalau dia udah iman, orang kalau udah iman tak setengah-setengah kan, mantep. Apa kata Mus'ab? Bu, jangankan sikok nyawa, ibu punya 1000 nyawa, 1000 nyawa mati di depan aku tak akan keluar dari agama Muhammad. Ini wong yang paling bakti sama ibunya. Ibu punya 1000 nyawa, tak bakal aku keluar dari agama Muhammad, kata Mus'ab. Sudah, ibunya dah ngancem baik, tak bakal ibu yang berjemur. Ya sudah, kata ibunya, fasilitas yang dulu aku berikan ke kau sekarang cabut kalau, dibukukan kalau. Tak apa tadi. Hidup sederhana, miskin. Dikirim sama Nabi ke Madinah. Mus'ab ini sebelum Nabi hijrah, beliau dulu dikirim. Jadi Nabi itu di tahun 11 Hijriah mulai dibaiat sama orang Madinah musim haji. Tahun depannya datang lagi dari orang Madinah, baiat lagi musim haji juga, lebih banyak. Dikirim sama Nabi Mus'ab. Mereka minta, ya Rasulullah, kirim ustaz, kirim guru untuk ngajari kami Al-Quran, ngajari kami syariat Islam. Akhirnya sama Nabi dikirim Mus'ab bin Umair, dikirim sama Nabi. Jadi beliau ini yang duluan hijrah ke kota
Madinah, dan yang pertama kali mendirikan salat Jumat. Ini bukan Nabi pertama kali yang mendirikan salat Jumat. Yang pertama kali mendirikan salat Jumat itu Mus'ab bin Umair. Karena salat Jumat sudah diwajibkan, cuman di Mekah tidak bisa. Jumlah mereka sedikit, tidak bisa juga kan. Salat berjamaah yang biasa tidak bisa, apalagi nak Jumat. Soalnya kan masih sembunyi-sembunyi Islamnya. Ini tidak bisa. Ketika di Madinah baru bisa mendirikan salat Jumat, dan pertama kali mendirikan Mus'ab bin Umair, tentunya atas izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi hijrah ke kota Madinah, kecuali rumah di Madinah itu sudah masuk Islam kalau berkat dakwanya Mus'ab juga. Kecuali beberapa rumah sisa yang belum masuk Islam. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga Mus'ab ini meninggal dunia. Jadi baru hijrah 3 tahun beliau meninggal dunia, gugur di peperangan Uhud. Kata Khabbab ini yang cerita, Mus'ab ini tak punya kain kafan untuk mengkafaninya. Yang dulunya kaya, luar biasa, manja, tak punya kain kafan. Jangankan simpanan duit, tabungan, kain kafan, untuk kain kafan dirinya tak punya. Kata Khabbab, kalau kami tutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Saking kain yang punya Mus'ab tu pendek. Kalau tutupi kaki, kepalanya kebuka. Akhirnya sama Nabi disuruh tutup kepalanya, kakinya ditutupi dengan daun-daunan. Ini sahabat Mus'ab bin Umair. Di riwayat lain Nabi melihat proses ini, kata Nabi, "Oi, kalian tahu tak Mus'ab ini dulu?" Nabi tahu, Mus'ab kan di Mekah. Mus'ab ini, kata Nabi, dulu wong kaya, belaga ini sekarang tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk contoh kalau kita hijrah ke jalan Allah, ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada cobaan. Ada cobaan yang menarik kita untuk kembali. Itu. Ketika sudah hijrah tak bisa lagi melakukan dulu yang sebelum kita hijrah. Itu. Ketika kita sudah niat tak galak cak dulu lagi. Ada beberapa amaliyah, pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan, jangan putus asa. Pasti ada jalan keluarnya. Itu cobaan dari Allah. Namanya orang mau hijrah pasti tes sama Allah kan, tulus apa tidak. Kata Allah, biar Allah tahu mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Allah tahu. Cuman ini proses namanya. Waliyumahhisallahu alladhina amanu, tamhis. Harus ada namanya proses atau ada ibtila, ikhtibar, ujian tu pasti ada. Tapi kalau kita yakin pasti ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekarang, besok, tak besok, minggu depan, tak minggu depan, bulan depan, tak bulan depan, tahun depan, pasti ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakin. Kita bayangkan cak mana sahabat dulu hijrah ninggalkan galau-galau. Kita tak seberapa yang kita tinggalkan. Naam. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. li albasaha Naam.
اتباع الجنائز ولم Yu'zam. يلزم علينا. Hasbuk. Cuk, ini Umi Atiyah. Umi Atiyah ini sahabat. Umi Atiyah ini di zaman Nabi terkenal apa namanya bahasa kita sekarang Bilal, tapi yang betina. Mandikan jenazah. Bilal lah. Mandikan jenazah tapi untuk perempuan, Umi Atiyah. Beliau mengatakan nuhina anitiba'il janais. Kami perempuan nuhina, dilarang. Kita pernah ambil di kitab atau di pelajaran ilmu mustalah hadis, kalau sahabat mengatakan kami dilarang, kami diperintahkan, itu berarti tanpa menyebutkan siapa yang melarang, siapa yang memerintahkan, pasti yang melarang dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Ini kan nuhina. Nuhina ini jadi pakai fi'il majhul, kami dilarang. Fa'ilnya tidak disebutkan, siapa yang melarang tidak disebutkan. Kalau sahabat yang mengatakan perkataan tersebut, kami dilarang atau kami diperintahkan, tanpa menyebutkan siapa yang melarang, siapa yang memerintahkan, berarti pasti yang melarang dan memerintahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umi Atiyah? Nuhina anittiba'il janais. Kami dilarang perempuan, para kaum wanita dilarang sama Nabi untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, dan dianjurkan kami hadir jenazah. Tino. Nah, jadi adat termasuk bukan adat yang dianjurkan sama Nabi, betina melok ngantor sampai ke kuburan, kan? Apalagi kalau itu istrinya, tidak boleh keluar, kan iddah, masa iddah itu tidak boleh keluar. Nah, jadi perempuan tidak boleh ngantar jenazah, tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini baru kita katakan kalau laki-laki dianjurkan, pahalanya besar, banyak pahalanya kan. Yang hadir solat jenazah dapat pahala seperti 1 gunung Uhud kata Nabi beratnya. Yang hadir sampai dikuburkan seperti 2 gunung Uhud. Nah, itu kan kata Nabi. Tapi kalau perempuan tidak dianjurkan. Bahkan ulama memakruhkan perempuan ziarah kubur. Sering-sering itu dimakruhkan sama ulama. Setahun 2 kali atau 3 bulan sekali, apa-apa. Tapi kalau tiap minggu atau tiap bulan rutin, tidak dianjurkan sama ulama untuk perempuan. Cukup Fatihah dari rumah sampai insyaallah. Nah, مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبره فقالت اتق الله واصبر فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم أتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمات الأولى. Hasbuk.
yarhamullahu min ibadihi as-suhada. Asbuk. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'na mintan li Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikun ala qala fara'aitu 'ainayhi tadma'an qala ahadukum rajulun lam yusalli fi فقال أبو طلحة أنا أنظر صلاتي أمرنا. Jadi ini cerita dua keluarga Nabi yang meninggal, satu cucu Nabi, satunya lagi putri Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh sahabat ketika Nabi menghadiri wafatnya keluarga beliau menangis. Nangis Nabi. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah mahadah, ngapa nangis? Dikira namanya sahabat itu kan ini belum tahu. Dikira kalau nangis itu tidak taslim, tidak sabar, tidak terima dengan qadar Allah. Tidak, kata Nabi, ini rahmat namanya. Ya, ini kasih sayang. Ini perasaan nangis itu. Bukan artinya kalau ada yang meninggal kita nangis artinya kita tidak terima dengan takdir Allah, bukan. Nangis tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Seperti hadis sebelumnya Nabi mengatakan perempuan tidak boleh membuat dirinya seperti perempuan iddah. Jadi ada keluarganya meninggal pakai baju hitam selama 40 hari, tidak boleh, kata Nabi. Ada keluarganya meninggal seminggu tak mandi misalkan, jorokan seminggu tak mandi, tak ini, tak boleh, kata Nabi. La yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salat. Tak boleh dia menjadikan dirinya seperti perempuan yang kena iddah lebih dari 3 hari. Misalkan selama 3 hari, hari pertama 2, 3 dia sedih, dia tak metu, misalkan dah galak ketemu wong, pakai baju hitam, misalkan, walaupun tidak seperti itu sunnah Nabi, misalkan, itu tidak apa-apa selama tidak lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari dilarang sama Nabi, kecuali untuk suaminya. Baru kalau istri meninggal oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari, tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar, tidak boleh keluar, kecuali kalau dia mau cari nafkah. Dia kalau tak nyari nafkah, dia tak makan misalkan, boleh dia keluar cari nafkah, dan keluarnya bukan dandan. Boleh cari nafkah metu, tapi metunya berdandan sekalian, jadi sekalian jadi pengganti. Tak boleh. Ini sekarang perempuan belum selesai iddahnya sudah laju, apalagi kalau dicerai, kalau cerai itu laju, padahal ada iddah itu tak boleh. Bahkan laki-laki pun mau melamarnya tak boleh sebelum masa iddahnya keluar. Jangankan ngelamar terang-terangan, ta'rid itu nyindir, itu tak boleh. Diharamkan di Al-Quran, ini bukan di hadis lagi, di Al-Quran diharamkan. Jadi perempuan kalau ditinggal oleh suaminya, baik itu dicerai atau meninggal, baru ada iddah. Tapi kalau yang meninggal selain abahnya meninggal, ibunya meninggal, kakaknya meninggal, adiknya, anaknya, itu tidak boleh dia menjadikan dirinya seperti perempuan yang dalam masa iddah lebih dari 3 hari, dilarang sama Nabi. Tidak boleh nangis sampai mukul-mukul dada, sambil nyenggut-jenggut rambut, sampai potong rambut, ngoyak-ngoyaki baju, itu yang dilarang sama Nabi. Tapi kalau nangis tanpa ada suara, tanpa teriak-teriak, itu tidak dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri menangis. Beliau ketika ngangkat cucunya lagi sekarat, cucunya nangis Nabi putrinya Zainab atau Ruqayyah atau Ummu Kulthum, ini kalau tidak salah yang cerita Ummu Kulthum, meninggal, Nabi di atas kuburannya menangis. Putra Nabi Ibrahim ketika meninggal di pelukan Nabi juga, Nabi menangis. Sahabat bingung pertama kali, dikira Nabi tidak percaya dengan qadar. Itu kata Nabi, ini rahmat, ini kasih sayang, tidak apa-apa selagi tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقال أنتم القرآن ولا تزير وازرة وزر أخرى. Man kadzaba Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minar. Wa sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man qadama al-hudud wa khaffal juyub wa da'a bid'ah jahiliyah. Ini laisa minna, bukan dari kami, kata Nabi, man latamal hudud, yang menampar mukanya. Ya, pas ada yang meninggal sampai nampak-nampak gainya, gembok-gembok badan. Wa syaqqal juyub, robek bajunya. Wa da'a bid'ah jahiliyah, ya, mengucapkan kalimat-kalimat seperti orang jahiliyah. Ya, kalimat-kalimat seperti orang yang tidak beriman kepada Allah. Oh, ngapolah kau ini meninggal, itu tidak perlu. Cukup dengan menangis, sedih, tapi taslim dan terima takdir Allah. Nah, Badu. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, kata beliau, aku dulu sakit ketika tahun haji bersama Nabi, tahun 10 Hijriah, sebelum Nabi meninggal berapa bulan, sakit di Mekah. Akhirnya dikunjungi, dijenguk sama Nabi Muhammad SAW. Saat ini ngerasa dia ini tidak lama lagi hidupnya, perasaan dia, ya Rasulullah, ana udah sakit ini, cak mana ya Rasulullah, sedangkan aku ini orangnya banyak hartanya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 sahabat yang dipastikan masuk surga oleh Nabi.
Dan aku tidak punya kecuali anak perempuan satu ya Rasulullah. Bagaimana? Apakah aku sedekahkan sisa hartaku ini? Ya, kata Nabi, la. Maksudnya 2/3 hartaku ya Rasulullah, apa aku sedekahkan? Soalnya cuma tinggal ke satu anak perempuan. Kata Nabi, la, jangan. Kalau begitu ya Rasulullah, asyatar, setengah. La, kata Nabi, jangan. Kalau begitu ya Rasulullah, thuluth, 1/3 aku sedekahkan. Kata Nabi, solusi itu banyak atau solusi itu sudah besar, kata Nabi. Dah. Kemudian Nabi mengatakan, kau itu ninggalkan keluarga kau ada duit, istilahnya, sehingga mereka tidak perlu minta-minta kepada orang lain, lebih baik daripada kau meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin. Jadi kalau punya keluarga, ya jangan infak duitnya dihabisi ke galau. Kita punya tanggungan, kita punya tanggungan, sisihkan untuk sedekah, untuk infak di jalan Allah. Jangan ditelan galau juga. Ada orang ditelan galau bahkan lebih macam mana? Disimpan, tak tahu nikmati apa tidak duit itu. Tak. Bagi, ada yang untuk keluarga, ada yang untuk Allah. Itu yang hatinya kuat baru itu yang boleh. Sahabat Nabi begitu. Sayyidina Abu Bakar pas Nabi nak perang Tabuk datang, ya Rasulullah, ini harta aku buat di jalan Allah, perang Tabuk ini. Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Yang aku tinggalkan untuk keluarga aku ya Rasulullah cuma Allah dan Rasulnya. Diterima sama Nabi. Ngapa diterima sama Nabi? Karena Nabi tahu Sayyidina Abu Bakar ini hatinya mantap, keluarganya mantap, siap lapar, makanya diterima sama Nabi. Galau-galau hartanya ini. Jadi di rumah itu tak tinggal ke apa ni? Sudah, ini galau-galau ya Rasulullah buat perang. Yang aku tinggalkan di rumah Allah wa Rasuluh. Nabi guru, Nabi syekh, Nabi murabbi, tahu hati-hati muridnya, ya kan, tahu. Ini tak bakal, walaupun tak makan berapa hari, tak bakal goyang ini. Ya, ambil sama Nabi. Keluarganya juga mantap galau. Sayyidah Aisyah, ibunya, semua mantap. Dia ambil sama Nabi. Ada sahabat lain, Abu Ayyub Al-Ansari atau Abu Lubabah, Abu Lubabah ini yang mengikat dirinya di tiang masjid karena dia merasa berbuat dosa, tidak mau melepaskan ikatannya kecuali Nabi yang melepaskan. Sampai sekarang ada itu. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, Raudhah, ada namanya Sariyah At-Taubah, tiang taubat. Jadi beliau ini ceritanya pas Nabi ingin memerangi Bani Quraidah, Yahudi terakhir di Madinah, Abu Lubabah dikirim sama Nabi. Masuk Abu Lubabah ke benteng Yahudi, kawan. Ketua Yahudi ini nanya Abu Lubabah, kira-kira temanmu, Rasulmu itu Muhammad, kira-kira apa yang mau diberikan hukuman kepada kami? Kata Abu Lubabah, ini bunuh, maksudnya kamu tuh bakal dibunuh galau. Nah, dia merasa khianat sama Nabi karena Nabi tidak merintahkan dia untuk membeberkan hukum Nabi. Itu nyesel akhirnya, coba itu nyesel dia. Keluar dia dari benteng Bani Quraidah, bukan ke Nabi, dia malah ke masjid. Dia panggil istrinya, minta diikatkan di masjid, tidak dilepas kecuali solat beh. Kata Nabi, kenapa Abu Lubabah? Di situ kan sahabat begini-begini ya Rasulullah. Kata Nabi, coba dia datang ke aku langsung, aku maafkan, kata Nabi. Cuma selagi dia sudah itu, ya sudah, biar Allah yang ngurusi dia. Istilahnya Allah yang nentukan hukumannya apa. Nah, di tiang itu berhari-hari itu Abu Lubabah, sampailah turun taubat, turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya Abu Lubabah. Makanya tiang itu sampai sekarang masih ada, dinamakan Sariyah. Sariyah itu tiang, at-taubah, taubat. Artinya di tiang itu diterima taubat Abu Lubabah Al-Ansari. Dah galak, tetap dah galak, dibuka sampai Nabi dewek yang buka ikatan aku. Datang Nabi ke masjid, dibuka sama Nabi, diterima taubatnya. Nah, dia kalau ingin berterima kasih kepada Allah, tasyakuran, ya Rasulullah, semua hartaku aku jadikan infak di jalan Allah. Kata Nabi, jangan semuanya, setengah beh. Karena Nabi tahu lain, Abu Lubabah tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tahu ketika Abu Lubabah ingin menyerahkan semua hartanya untuk di jalan Allah, Nabi tahu mungkin beliau mantap tapi istrinya tidak mantap. Istrinya mungkin mantap, anak-anaknya tidak kuat kaget. Jadi kata Nabi, jangan wahai Abu Lubabah, setengah beh, setengahnya biar kau simpan buat keluargamu. Jadi beda-beda. Jadi saat ini begitu, yang pengen infak galau-galaunya jangan, kata Rasulullah.
kau itu kalau ninggal ke keluarga kau bercukupan lebih baik daripada ninggalkan keluargamu minta-minta orang. Terus kata Nabi, siapa tahu mungkin kau la'allaka ya, la'alla itu kalimat moga-moga, tapi kalau yang mengucapkannya Nabi pasti terjadi. Ya, kata Nabi, la'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwam wa yudarra bika akharun. Kata Nabi, belum tahu kau ni masih hidup panjang, kata Nabi, sehingga ada yang mengambil manfaat kepadamu dan ada yang mengambil madarat darimu. Tak tahu benar. Saat ini panjang umurnya. Beliau ini sahabat yang merebut negara Persia. Sayyidina Umar bin Khattab di zaman beliau Persia jatuh. Siapa panglima perangnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang merebut negara Persia. Doa Nabi, kata Nabi, kau bakal panjang, belum tahu kau lebih panjang umurnya, kata Nabi, sehingga orang bisa mengambil manfaat darimu. Wa yudarra bika akharun, dan kena madarat darimu. Kenapa kena madarat? Karena saat ini orangnya mustajabud dakwah, doanya dikabulkan sama Allah. Jadi yang main-main sama dia, didoakan sama dia, pasti dikabulkan di dunia. Ketika dia berhasil merebut negara Persia, ada orang yang menghasut Sa'ad kepada Sayyidina Umar. Datang orang ni nak hasut ke Madinah. Wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Sa'ad itu gubernur Persia, gubernur Irak, tak adil. Cak ini difitnah. Sayyidina Umar panggil Sa'ad. Panggil sama Sayyidina Umar, ya kan? Di sidang ternyata memang betul Sa'ad tak salah. Sa'ad doa, ya Allah, kalau aku benar, maka ampunilah aku. Kalau dia yang salah, kalau dia benar, ampuni aku zalim maksudnya. Tapi kalau dia yang bohong, ya Allah, tolong panjangkan umurnya, butakan matanya, dan jangan lepaskan dia dari fitnah, dari maksiat kepadamu, ya Allah. Itu doa, segala doanya. Itu kata sahabat atau kata tabi'in yang mendengar doa ini, demi Allah kami melihat orang tadi di tengah-tengah pasar di negara Irak sana, sudah tua, alisnya itu lah jatuh, putih kalau buta di tengah jalan, tiap ngerasa ada perempuan yang lewat, tangannya pengen megang betina itu, masih gatel, masih kanji, lah tua, alis itu lah nyampak putih kalau di tengah pasar. Ini doa Sa'ad, umurnya panjang, matanya buta, terus apa? Tak lepas dari fitnah, dari maksiat kepada Allah. Ini maksud Nabi, wa yudarra bika akharun. Kau ni orang bahaya, kata Nabi. Ngapa doa kau diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Naam. ayya rudda alaina syai'a falamma faqa qala ana bari'un mimman bari'un minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqati wal khaliqati wasyaqati. Khalas, ini tadi sudah. عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بن حارثة وجعفر بن رواحة جلسا يؤرس به الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطيقن فقال أنهاهن فأتاه الثالثة فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله فزعمنا أنه قال فاحذروا في أهوالهن ترابا. Asbuk. Khalas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.